Itulah. Nah, tapi nek di penjara apa yang nang LP karena maaf kriminal ya lain masalah. Begitupun nek seseorang neraka karena dosa, ya maaf ya panas. Sama nang dunya wis. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Jadi monggo kersa Gusti ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu seperti jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa sing diberi nikmat? Sing ikhlas ridho maring Allah. Pasrah monggo kersa. Totalitas. Ya, kan karena apa? Aku nggak mampu. Aku nggak ngerti, aku nggak mampu. Tanpa pertolonganmu, tanpa kasih sayangmu, tanpa bimbinganmu. Saya tidak tahu mana yang lebih hak, mana yang hak. Kecuali dengan engkau lah yang akan menjelaskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ghairil maghdub, bukan jalanan yang kau murkai. Sing dibentuk siapa? Wong sing mengandalkan otaknya. Itu yang dimurkai oleh Allah. Orang Islam, tapi dia mengandalkan otaknya, mengandalkan selain Allah. Maaf. Mengandalkan ilmunya, itu maghdub. Itulah yang dihisab. Nek siratal ladzina an'amta 'alaihim bi ghairi hisab. Enggak usah protes, namanya seperti itu. Waladolin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Orang yang sesat apa? Orang yang punya tujuan selain Allah, itu sesat. Cuma anak sesat nang dunia, anak sesat nang akhirat. Maaf, ya tetap itu dalam hisab. Nah, nek lah Kanjeng Nabi sehingga nyafaati. Nek memang dia Islam, walaupun dia tersesat karena tujuan ya tetap itulah syafaat Nabi. Nanti nek selamat ya udah nggak disyafaati. Nah, makanya gari ketika itu terus berhenti si makmum, mereka mau kabeh makmum berhenti, imam berhentilah. Amin itu bareng-bareng imam. Aja kadang-kadang ngurung rampung wis mene waladul amin awas. Jadi imam waladulin. Sampai bareng imam amin. Awas. Amin nek cara wong umum muga-muga Gusti Allah nyembadani nek maaf nek wong hakikat Allah yang menerapkan apa isinya Fatihah kepadaku. Amin mau was. Paham ya? Allah yang menerapkan isinya Fatihah kepada lahir batin kita. Udah. Jadi bukan moga-moga bisa ya, bisa tidak. Terserah Gusti Allah menerapkan berapa persen, terserah. Tapi nek bolak-balik suwe-suwe ya akeh. Amin ya, syukur-syukur sebelum amin anak Rabbi firli wali walidaya wal muslimin. Amin, syukur-syukur. Tambah doa itu maksudnya apa? Ya, atas kesalahan-kesalahanku ya yang tidak sesuai dengan siratal mustaqim itu nyuwun hampura ya Allah. Maksudnya dihampura nang Gusti Allah. Wali walidaya termasuk orang sudah termasuk seluruh Islam wal muslimin. Amin. Atau ya nang mesti Rabbi firli walidaya. Amin, tapi maaf kita melas wong Islam, kita sebarkan. Ana Rabbi firli wali walidaya wal muslimin. Amin. Tambahi enggak masalah. Ora batal salate ora, ngono sapa sing batalaken. Nah, itu rukun Fatihah termasuk rukun salat secara syariat ya. Rukun secara batin pun rukun hati Pak yang memahami sini Fatihah itu rukun secara batin. Nah kalau memahami yang luyur mesti hati normal. Boro-boro tangan Fatihah mene kabiro pe kadang-kadang wis mengendi. Nah, kadang-kadang mene inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saking khusune golek mikir arep sing dia lakoni Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dari celala celulu Fatih Bismillah apa urung mau
Menggo kena ngendi kadang-kadang maaf, ketika seseorang ketika dalam makan lupa kepada Allah, maka nang salat pun akeh lupane, mbok ora ngandel lono lakoni. Lah, maaf. Buktiin lupa apa ketika rasa enak, itulah tandanya lupa. Dan suwe-suwe angger inget ketika astagfirullah, suara kok siap nambah, kan masih istighfar. Tak terus nawara eman-eman. Sehingga zaman Khalifah Umar, maaf, Yazid itu ya canangkane mangan barang iku mau ya. Wis cukup Arab ngraweh maning lawuh carane daging maning cekel nang Umar. Cek. Nek kowe ngaku sahabat Rasul leren langsung mati. Wong mati sih Yazid taring Umar. Niku kan sing maaf niku mau dari Yazid itu putrane Muawiyah, khalifah kedua. Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, Yazid pun dia anak jenenge Muawiyah lagi. Cuma Muawiyah putrane Yazid iki wong soleh termasuk kayak sehingga dia ketika diangkat jadi khalifah cuma 40 hari dia enggak mau niku mau. Dia terus meninggal. Setelah itu Yazid Muawiyah kan milih aku cek enggak mau masa aku kan nunjuk sehingga waktu itulah wong Islam lagi sing milih. Sehingga dipilihlah ya, bolak-balik pilihan-pilihan sehingga terakhir Marwan bin Hakam masih saudara Muawiyah. Ya, jadi maaf nang kono mungkin kedzolimane Yazid ditutup nang Muawiyah putrane kok sing ngorban niku mau. Ya itulah ngatile Gusti Allah katanya. Tetap walaupun karena apa bagaimana dia adalah sahabat Kanjeng Nabi, sedzolim apapun dia tak mau nek putrane kono sing ngalahi. Mau gawe ganjel bapake niku mau. Wis kembali maring mau. Nah, setelah Fatihah nek nang rakaat pertama kedua itu dianjurkan disunatkan lah yang mau baca ayat ya masalah ayat walaupun cuma enggak pun ya wong itu cuma sunahan memang. Nah, kenapa? Karena menunjukkan bahwa ketika itu kita seluruh alam. Jadi ayat-ayat itu kan termasuk dari petilan dari Fatihah, cuma cukup satu ayat atau beberapa ayat atau satu surat lah, surat pendek-pendek. Jadi ora kudu kayak nek maksudnya seperti itu. Dan perwakilan menurut seluruh alam. Maka ketika kita membaca Fatihah, kita akan sembahkan seluruh alam bahwa alam itu Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mencukupi dan Allah yang menentukan. Semua akan kembali kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Nah, ketika kita mengakui bahwa kabeh kekuasaan Allah, maaf. Ketika Fatihah kita mengakui kekuasaan Allah, maka kita tidak punya kemampuan apapun. Kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk maring aturan-aturannya Gusti Allah. Nah, rasa tundukku dan rasa mengakuiku atas maha kuasa Allah, itulah ruku. Paham? Jadi ketika ruku minimal hatimu itu mengakui bahwa segala apapun itu adalah maha kuasane Allah, maha sucine Gusti. Nah, itulah tumak ninai ruku secara batin ketika hatimu mengakui atas kekuasaan Allah, zat yang maha agung. Saya aku enggak nyampuri urusannya Allah. Itu minimal itu. Tadi nek tumak nina secara hukum fikih minimal kira-kira mengucap subhanallah. Secara ilmu fikih. Secara batin, ya kita ngakui akan rasa lemah, rasa bodoh, rasa hina, sekaligus tunduk. Rasa tunduk itu dalam ruku. Tumak ninae ati. Wis. Karena apa? Karena Allah sing muasai, zat sing maha.
Ini malih tumak ninai ruku sebagai rukun sholat, termasuk rukun dan termasuk rukun secara syariat. Sekira ngucap subhanallah. Secara ati ya lebokna maha suci akan aku ing maha suci Allah. Maksudnya aku tidak nyampuri urusannya Gusti Allah. Itu kekuasaannya Allah, bukan atas kemampuanku, tapi kekuasaannya Allah, kemampuannya Allah, maha segala-galanya Allah. Nah, nenang mulane kenapa ruku termasuk rukun yang panjang? Karena ngumapanaken tumak ninae ati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lar terima sekan ngendi? Kerinyo kadang-kadang deleng wong tenan. Ya Allah. Apa maning 10 menit dah. Tarawih 23 rakaat 12 menit 10 menit. Subhanallah. Pinter temen. Jadi tumakninah ruku secara lahir itu secara batin pengakuan hati, rasa lemah bodoh dan rasa tundukku kepada Allah atas maha agung kekuasaannya Allah. Sehingga ketika wis benar mengakui atas maha agung kekuasaannya Allah, ketika aku i'tidal, Allah buka hijab brebet. Maaf. Bener-bener kok nek maha luhure Gusti Allah. Maksudnya apa? Nek dijaluki mesti Gusti Allah ngapurani. Nek diampuni mesti ngapurani, dijaluki kasih mesti Gusti Allah welas asih. Paham? Brebet. Allah buka hijab tinggal sing dibuka ke mau weruh apa ora ngetemen. Jadi ketika i'tidal syariat raga toreko aku i'tidal hakikatnya Allah buka hijab asma sifat zat Allah dan ketika itulah tumak ninai atimu ketika i'tidal